Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Day di channel Cerita Gunung. Kali ini saya tidak akan pergi ke gunung untuk mereview trek dan jalurnya, melainkan akan membahas tentang hilangnya pendaki di Gunung Slamet, yaitu Syafiq atau biasa disebut Ali, yang hilang kurang lebih sekitar 16 hari. Nah, kebetulan di sini saya mau coba bacain komentar-komentar teman-teman yang udah saya upload di video short atau di video media sosial lainnya, bahwa Ali ini ketika pas hilang banyak komentar-komentar yang spekulasi liar tentang hilangnya Ali, dan juga ada yang berspekulasi liar tentang Himawan. Nah, seperti apa bakal saya coba bacakan komentar-komentarnya, namun nama akunnya saya blur juga karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ditambah saat ini pun alhamdulillah di 16 hari lebih Ali ditemukan. Sudah ditemukan tadi siang, dan saat ini Ali sedang proses evakuasi. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini supaya saya makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, gaskuy. Yang pertama ini saya pakai emot ya, wajah-wajahnya takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Nah, terus saya pun baca ini, jadi di komen ini tuh ada yang bilang bahwa ketika pas si temannya Ali atau Himawan ini diwawancara oleh pihak BC Dipajaya ya, bahwa pas pertama itu ditanyain tentang kronologinya pura-pura shock dan linglung, sedangkan dia bisa tetap makan, minum sambil main game. Kedua, tim SAR sudah menelusuri seluruh area yang menjadi titik Mas Syafiq, tapi masih belum ditemukan. Kita membutuhkan Mas Himawan untuk menjelaskan kepada semua pihak, terutama tim SAR dan orang tua Mas Syafiq, tentang apa yang sebenarnya terjadi di pendakian mereka. Nah, jadi si Himawan ini si Ali sama Himawan ini izinnya ke orang tua itu Ali ya, izin ke orang tuanya untuk pergi naik ke Sumbing. Namun Ali ini ternyata begitu mengabari lagi orang tuanya, ibunya, dia bawa Ali ini kesesat ke Gunung Slamet. Kita lanjut yang keempat, kita tidak menyalahkan Mas Himawan, tetapi lebih ke minta penjelasannya, mohon untuk jujur. Selanjutnya, walaupun sebagian orang bilang Mas Syafiq di sini, Mas Syafiq ditahan penunggu Gunung Slamet, Mas Syafiq di jurang dan sebagainya. Tetapi kita tetap rasional terlebih dahulu dan berpikir apakah tidak janggal ketika pas Mas Himawan ditemukan di pos 9 dan ada pembicaraan dari Mas Himawan bahwa mereka berpisah atas dasar cekcok atau salah jalur gitu ya, cekcok karena arah jalannya. Terus lanjut lagi ke komentar yang di sosial media lainnya yang udah saya upload, bahwa di sini tuh ilmu detektif, pelaku akan selalu kembali ke tempat kejadian. Ada juga yang komen di komentarnya bahwa betul curiga 100% ke si Himawan. Saya balas juga, ya tahan dulu bang, kita cari info. Ada bawahnya lagi komentar lagi, harus dihipnotis enggak sih biar bisa jujur dia gimana kronologi yang sebenarnya. Terus lanjut lagi, nah ini ada yang nyari sosok Himawan, kok nggak ada ya di internet, mencurigakan. Kuncinya hanya di Himawan, perlu diinterogasi lebih jauh. Ada yang nanyain juga TikToknya Himawan, ada nggak? Kita lanjut lagi, semoga cepat ditemukan Mas Ali. Alhamdulillah bang, sekarang udah ditemuin dan sekarang lagi di proses evakuasi. Kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Jadi kisah Ali ini yang pergi dan Himawan yang terkepung opini.
saat insting netizen melangkahi garis polisi dan lebih pintar dari ilmu forensik. Karena memang yang namanya netizen ya wajib berkomentar. Mau itu komentar apapun ya terserah netizen aja sih. Yang penting jelas bahwa Ali hilang di Gunung Slamet dan entah apapun penyebabnya, kita masih tetap mencari info lebih detailnya lagi setelah nanti Ali turun ke bawah. Nah, lanjut lagi. Himawan rekan Ali sudah kembali ke rumahnya. Disebut mengalami gangguan psikologis dan belum bisa dimintai keterangan. Tapi banyak yang berkomentar bahwa si Himawan ini main game dan ada temannya pula yang bilang seperti itu. Banyak di komentar-komentar di sosial media lainnya. Lanjut lagi. Nah, ini ada lagi yang saya blurin ya akunnya. Di postingan mereka berdua kayak kelahi. Di postingan Himawan dia bilang juga tunggu kejutan ya bro. Terus siapa tahu dia tukeran pakaian sama Ali biar dikira Ali yang turun. Jadi ketika pas di atas itu mereka kayak yang ganti baju, tukeran baju karena basah atau kayak gimana gitu. Saya pun kurang paham ya. Terus ada yang curiga juga 100% ke si Himawan. Kita lanjut lagi. Nah ini ada yang pernah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat tentang Mas Torik yang hilang di 2019, hilang di Gunung Slamet. Jadi di sini ada mengakunya tetap saya blur juga. Jadi dia bilang gini, maaf banget aku baru tahu info ini. Ada yang ingat kejadian almarhum Mas Torik di 2019? Saat itu aku juga ikut dalam pencarian beliau, ikut serta dalam petunjuk arah. Alhamdulillah nggak lama almarhum ketemu dalam keadaan meninggal. Untuk pencarian kali ini please cari lagi Mas Syafiknya. Dari penglihatan saya, Masnya udah meninggal. Saat itu dia turun ke bawah dengan lari-lari kecil. Saya nggak tahu situasi persisnya kayak gimana. Yang saya tahu dia lari ke bawah dalam keadaan mendesak. Bisa jadi larinya agak ke pinggir, jatuh karena kakinya tersangkut ranting pohon. Dan keadaan dia sekarang persis sama kayak Mas Torik nyangkut di pohon yang ditutupi semak, sedikit curam. Kalau dilihat dari atas itu susah, soalnya ini agak menjerok ke dalam gitu ya. Posisinya di antara pos 4 sampai pos 3. Di atasnya pos 3, di bawahnya pos 4, mendekati ke pos 3 dia nyangkut. Cuman gak kelihatan karena ketutup daun dan ranting yang menggulung. Biasanya kegulung dedaunan makanya gak kelihatan. Gak bisa kecium sama dogi jika karena posisinya emang benar-benar jurang dan curam. Terus di sini nggak ada hubungannya dengan makhluk gaib karena ini murni kecelakaan, sempat kena batu juga. Tapi begitu lihat sekarang ternyata Ali ini jatuh atau ditemukannya di lereng selatan gitu, lereng puncak selatan yang antara Gunung Malang dengan Batu Raden. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ini ada juga yang berkomentar, tolong ya, aku emang seorang yang sedikit bisa karena keturunan turun-temurun keluarga. Mas Syafiq ada di pos 3 sama kayak tadi ya, dan tertutup ranting-ranting. Dia dengar tim SAR nyari dia, tapi dia dibuat gak kelihatan sama penunggu di situ. Karena setahu saya kayaknya dia titip pesan buat mantannya ya. Betul, karena memang sebelumnya dia buat plakat yang tulisannya, hai mantan, ada salam dari Gunung Slamet. Kalau boleh ajak mantan dan ibunya untuk datang ke lokasi pencarian dulu ya, karena nulari orang tua ya pasti bakal tajam. Terus kita lanjut lagi, ada yang komentar begini, Syafiq itu masih di Kampung Rawuh. Coba teman-teman ada yang tahu Kampung Rawuh itu apa, di mana? Ya kita lanjut lagi. Di sini komentarnya, FOMO tarian di gunung, petaka yang dibuat sendiri dengan sengaja. Nggak tahu nih, karena dilihat dari status Ali dengan bawa plakat seperti itu Ali itu galau ya. Jadi jangan sampai dinormalisasikan galau itu untuk ke gunung. Jadi makanya di sini
petaka yang dibuat sendiri dengan sengaja. Ya, itu kemungkinan juga bisa seperti itu. Terus lanjut lagi, percaya atau tidak, gunung manapun punya keunikan masing-masing. Iya betul, karena emang semua gunung itu unik. Nah, kita lanjut lagi sini. Ada yang bilang bahwa ketika pas saya update lagi di sosial media tentang, karena memang ada yang bilang bahwa diambil atau ditahan di area pos Samarantu. Jadi ketika pas itu ada yang komen bahwa tiada, di komen ini nih, nggak ada yang wujud gaib-gaib, itu kesalahan diri sendiri karena tidak ada pengalaman di hutan. Askar-askar tidak pernah hilang di hutan karena mereka ada pengalaman bertahan hidup. Ya, karena memang yang udah berpengalaman di hutan sih, istilahnya kalau misalkan dia nyasar, dia tahulah arah kemana untuk pulang. Terus kalau misalkan nyasar itu tahu untuk gimana navigasinya, seperti itu. Nah, terus di sini lanjut lagi, ada yang bilang bahwa di kelas itu ya, ada yang komen juga, apa perlu pesulap merah diundang? Masih aja percaya sama dukun. Ya kan, yang namanya emang hal-hal gaib sih di gunung emang tetap ada. Dimanapun, mau kita di kota maupun kita di rumah ataupun di gunung juga sama, hal gaib itu pasti ada. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang komen, bangsa jin itu sukanya di gunung, laut, tempat yang lembab, sepi, rimbun. Di rumah aja ada kamar yang sering dibuka nggak kena matahari, itu juga ada. Jadi kamar yang nggak pernah kena matahari ada jin, bangsa jin kayak gitu. Ya emang sih, karena nggak di mana-mana juga pasti ada. Kita lanjut lagi. Ada yang bilang bahwa ya emang merepotkan, kurang kerjaan pula. Udah tahu alam gak bersahabat, malah naik. Terus kita lanjut lagi di sini. Nah, kalau gue bilang dia kurang pengalaman. Kalau mau hiking atau camping itu mental siap dalam medan apa saja dan punya ilmu tahu tentang hutan atau gunung yang mau dinaikin. Kalau tahu ilmunya pasti bisa pulang. Nah, terus lanjut lagi. Ada yang komen, bisa sangat mungkin karena teman kuliah. Jadi beliau ini menceritakan tentang kejadiannya ketika pas beliau di Kalimantan ya. Temannya yang pernah kesurupan atau kemasukan ya gitu. Di sini ada yang komen juga bahwa bukan sesat-sesatan, naik gunung sering juga dijadikan ajang balas dendam dan kill-killan. Tapi otak Konoha selemonyong klinik. Ya, karena memang sekarang banyak pendaki yang ikut-ikutan, cuman ikut-ikutannya biar tren aja, terus apa, ini gue udah kesini loh gitu. Jadi apa ya, supaya validasi gitu, validasinya emang terlalu tinggi banget gitu pendaki untuk saat ini, banyaknya seperti itu. Nah, terus ada komentar yang lain lagi, gimana kalau saat pencarian didampingi ustadz spiritual, orang indigo, tentara, polisi, sehingga pencarian cepat ketemu. Allah pasti bisa menolong dan menjaga makhluknya karena tidak ada kekuatan keajaiban dan kemukjizatan datangnya dari Allah. Ya betul. Jadi kemarin sempat yang namanya ini ya, yang ini Rival, bahwa ini anak indigo. Jadi Rival ini menunjukkan bahwa Syafiq itu ada di lereng-lereng. Nah, ketika pas hari Minggu, ini coba kita lihat ya videonya ya. Kita lihat videonya nih. Nah, video yang hari Minggu ya. Nah, ini hari Minggu sore. Jadi saat pencarian Syafiq, Rival menyebut dugaan lokasi Ali berada di sekitar Segaraudi. Meski waktu sudah sore, relawan sempat naik ke arah puncak Gunung Selamat. Sepatu Ali dikabarkan masih terlihat, namun tertimbun pasir. Sayangnya cuaca di Segaraudi mendadak memburuk. Badai turun dengan jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Jadi udah jam 4 nih, udah sore nih. Bisa naik, akhirnya dia menjalankan balik kanan, tetap turun ke base karena logistik juga gak memadai begitu. Oke, terima kasih. Berarti
betul ya untuk anak yang indigo itu kalau tidak salah namanya siapa? Kayak gitu. Terus dilanjut lagi nih di hari Seninnya, ada lagi videonya dari Senin. Nah ini hari Seninnya, relawan melakukan penyisiran di Segarawadi dan di antara tebing, namun terkendala kabut tebal dan cuaca ekstrim karena memang di Gunung Selamet ini terkenal dengan kabutnya yang sangat tebal. Kita lihat videonya. Ya, lokasi penyisiran di kawah Gunung Slamet hari dari Segara Pasir. Muter udah di apa kira nih tembusan maring Bambangan, Lembahan yang arah ke Gunung Malang. di lembah yang ke arah Gunung Malang. Kamu pelawang apa? Di situ mas. Ini tuh kau dan yang pengen kangen begini. Tahu begini. Ya, seperti itu. Nah terus alhamdulillah sekarang di hari Rabu ini tadi sekitar kurang lebih jam 10 sampai jam 12. Nah ini ada videonya, survivor atas nama Syafikri dan Ali Rajan sudah ditemukan dalam kondisi MD. Kita lihat videonya. OEC kepada SRU, OEC kepada SRU. Tarik mundur pergerakan, tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, jadi Ali udah ditemukan dan saat ini sedang proses evakuasi, dan mudah-mudahan ketika pas nanti turun pun selama evakuasi ini berjalan dengan lancar, aman, dan nanti kita akan cari info lagi selanjutnya dan kita akan buat video lagi ketika pas nanti ada kabar-kabar yang janggal ataupun hal-hal yang di luar insting manusia ya, karena banyak sekali yang berspekulasi liar tentang bahwa ini ada yang bilang bahwa ini yang hal-hal yang seperti yang ya tidak diinginkan gitu ya. Jadi apa ya, hal-hal yang sangat kejam atau kayak gimana gitu. Terus di live-nya Bang Guntur bahwa ada kejanggalan tentang hilangnya Ali ini. Jadi buat teman-teman nih, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini, membahas tentang komentar-komentar netizen atau komentar-komentar yang udah saya upload di video-video di YouTube Short dan video media sosial lainnya, banyak yang spekulasi liar. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada titik terangnya gitu untuk kasus-kasus tentang hilangnya Ali kayak gini ya. Jangan lupa untuk support channel Cerita Gunung dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, inilah Cerita Gunung.